Apa pandangan pribadi kamu sama belia yang sudah meninggalkan gereja? Ataupun ada keinginan. Ya, oke, boleh kita teruskan. Boleh kembali Ada dua alas soalan lah. dua alas soalan yang Oke, serius. ini yang serius lah, yang serius, yang dua ya. alas. Jadi apa pandangan pribadi kamu sama belia yang sudah eh, sudah meninggalkan gereja? Ataupun ada keinginan. Ya, ataupun ada keinginan mungkin yang sudah meninggalkan gereja mungkin disebabkan mungkin masalah pribadi ataupun mungkin dari kekecewaan pribadi derang ataupun ada masalah-masalah tertentu yang buat derang keluar dari pelayanan gereja, Pak. Apa kamu punya pandangan pribadi kamu? Bukan mau judge lah. Iya, betul. Tapi apa pandangan pribadi? Mungkin boleh bagi motivasi. So, pandangan pribadi kan, Ya. untuk belia yang ini kan, yang meninggalkan gereja kan. Ya. Oke. Bagi saya, semua orang tuh dia punya pilihan masing-masing. Ah. Ya, so saya pun tidak ada hak untuk menjudge orang itu. Ya. Nah, mungkinkah salah satu sebab kenapa dia meninggalkan gereja, mungkin sebab dia belum lagi mengenal siapa itu Tuhan Yesus lah. Belum tersentuh lah. Nah, dan bukan tahap mengenal saya, tapi mengalami, mendalami, dan mempunyai pengalaman pribadi bersama Yesus. Oh, betul. Jadi, sebab bagi saya sendiri kan, saya banyak pengalaman pribadi bersama Yesus, Pak. Itu yang membuatkan saya Ya, betul. stay dalam gereja kita. Ada miracle-miracle yang sendiri kita alami, Ya. Pak, benda tuh. Jadi, sebab saya rasa mungkin itu yang dia Belum dia alami. belum dapat alami, dan mungkin juga dia tidak dijangkau oleh mana-mana pelayan lah, Ya. yang membawa dia kepada Yesus. Mungkin dia just orang yang just pergi church, tapi dia tidak paham, dia tidak beritahu orang, tidak orang ajar dia. Jadi kita tidak boleh salahkan sepenuhnya pada dia. Oke. Paling penting itu support lah kita kan, bimbingan. Ya, yes. Itu orang tua yang paling penting lah. Kalau kita membesar sama orang tua, bukan kan kita membesar sama kawan-kawan kan. Ya. Orang tua yang dari kecil sama kita kan. Nah, kawan-kawan mungkin belum tukar-tukar. Tapi orang tua kekal dari kita kecil sampai besar. Jadi orang tua sangat berperan lah. Sangat besar peranan orang tua. Sangat besar sampai Sangat sekarang. besar. Oke, kalau Bro Justin pula Oke, kalau pandangan pribadi ya untuk mereka yang telah pergi meninggalkan ataupun mau meninggalkan gereja. Berkeinginan untuk meninggalkan. Ya. Oke, bagi saya lah kan, pertama saya ungkapkan dulu perasaan saya lah. Oke, boleh. Memang satu yang sangat menyedihkan lah bila kita Ya, mendengar betul. ini kata-kata kawan kita yang ingin keluar, yang dia share dengan kita, ataupun yang sudah keluar secara tiba-tiba. Memang sangat menyedihkan. Kita sudah berjalan begitu lama kan bersama-sama. Betul. Tapi macam Corey cakap, kita pun tidak ada hak untuk menahan mereka. Menghalang. Sebaliknya kita menghormati keputusan mereka. Mungkin itu tindakan mereka yang paling baik yang mereka pernah buat, mungkin. Jadi kita sebagai kawan-kawan yang pernah berjalan bersama dengan mereka, kalau boleh, saya cakap bukan lagi kalau boleh, sebaik-baiknya kita jangan memburuk-burukan kawan kita yang sudah meninggalkan kita. Sebab walaupun sedikit saja jasa mereka dalam pelayanan kita kan, Betul. tapi mereka sudah bersama-sama dengan kita. Penglibatan mereka itu adalah satu yang sangat berharga bagi kita. Jadi bila mereka pergi, kita doakan mereka, Betul. bukan kita mengada-ngadakan cerita yang tidak baik. Betul. Dan kita juga berharap kawan kita yang keluar Akan pun berbuat yang sama, Ya. tidak memburuk-burukkan kawan-kawan yang sedang melayani sekarang. Rasa ini yang paling penting kita perlu lakukan dulu. Kita melayani, kita keluar, itu satu perkara yang biasa bagi saya. Itu satu perkara yang biasa. Yang tidak biasanya ialah kita menjatuhkan sesama. Oh, betul. Ini kalau boleh jangan. Kalau boleh jangan. Kita elakkan. Iya. Itu macam menghakimi sudah. Yes, betul. Jadi tidak boleh. Jadi pandangan saya terhadap apa yang berlaku ini kan, yang kawan-kawan yang ingin keluar, ataupun yang sudah keluar, saya ingin nasihatkan kepada mereka lah yang melayani sekarang ataupun yang sudah keluar kan. Ingat saja satu, kita melayani ini, kita harus melayani dengan penuh kerendahan hati lah. Kerendahan hati. Kalau kita tidak kerendahan hati,
Kalau kita mau menang saja, kalau kita mau pendapat kita saja yang diterima, dan kita tidak boleh menerima pendapat orang lain, ini adalah satu kekurangan yang paling menyedihkan lah. Sebagai pelayan lah, sebagai belia lah. Kita harus belajar menerima kelemahan dan kekurangan teman-teman kita yang lain. Ini yang paling penting. Jadi itulah buat kita boleh bertahan lama dalam pelayanan itu. Sebab kita belajar menerima kelemahan dan kekurangan orang lain. Di samping itu kita juga belajar menerima kritikan daripada orang lain. Betul. Orang mengkritik bukan dia mau menjatuhkan kita lah, tapi mungkin dia ada sebab untuk menaikkan grup itu, program itu. Jangan menjatuhkan tapi mendoakan. Iya. Dengan harapan juga mungkin terbuka hati, mungkin Yesus sentuh dalam punya hati balik datang sama kita, Ya, dia layani mustahil. bersama kan. Iya. Ada lagi satu soalan last. Oke. Apa perkembangan ataupun apa activity next yang akan ada di keuskupan kita di Sandakan Mungkin terdekat? boleh kongsi Mungkin boleh kongsi lah. sama kawan-kawan yang kita tengok, yang sedang tengok video kita nih. Ini kita serahkan kepada saudara Puri. Dia yang Silakan, lebih Puri. dia yang lebih arif. Yes, dia lebih bukan arif ya. Ya, Oke, mungkin dikongsikan. untuk Akan. untuk peringkat diocese, salah satunya adalah program yang terbesar lah, yaitu SYD. SYD ke-6. Sebelum SYD itu kita akan ada program. Sebelum SYD itu kita mungkin ada penerimaan salib yang akan berlaku di kita punya diocese. So salib belia itu, salib SYD itu akan datang ke, kalau tidak silap, dalam sekitar bulan Februari ataupun Next year. Awal tahun depan. tahun depan lah, tahun depan Februari ataupun Mac lah. Dan itu SYD berkemungkinan akan dilakukan pada September ataupun Oktober next year. 2024. So sepanjang SYD ini persiapan dia akan ada berlaku beberapa lah activity lah, macam fundraising, salah satu lah yang akan kita lakukan untuk menerima dana untuk menghantar kita punya peserta daripada kita untuk ke mana? Kamu tahu lah di mana? Kita boleh promosikan sekarang. Korea. Nah, kita promosikan sekarang. Korea lah pula. itu jauh dulu. So kawan-kawan semua, SYD yang ke-6 akan diadakan di Desis Keningau Kini nggak di Tahun depan. tahun depan lah kan? Tahun depan 2024. 2024 sama ada September atau Oktober ada silap Oke. di gereja Katedral Saint Francis Xavier lah. Sampai 8. 68 ya. Oke, saya rasa itu sudah soalan. Ada mau tambah soalan? Saya rasa saya mau masuk di soalan kilat tuh nih. Soalan gila tuh ya. Itu aja. Itu saja. Ada lagi soalan tambahan lain? Nanti kita akan ada podcast. Kan ada podcast, oke, boleh. Podcast. Oke. Oke. Kita habis tadi daripada awal soalan tadi itu soalan-soalan sentiasa yang diberikan sentiasa serius, Ya, bahkan. betul. Kita mau masuk yang santai sudah, ini coba bagi. Oke, kita bagi dulu soalan. Pantun. Oke. Pantun nggak berapa. Jangan pantun. Oke, right. Kita bagi ini pun ada kait dengan yang apa yang disebut tadi 6.8. Oke. Oke. Ada 3 lah pilihan yang diberikan. Oke. Yang pertama tumpung, tapai, ataupun crack. Yang mana satu menjadi pilihan? Untuk menghilangkan Ya, dahaga. kalau beli ketiga kan, tapi salah satu. Kalau saya nggak salah tumpung lah. Oke. Ini jauh. Boleh buat tumpung lah. Sudah masih. Kalau kalian mau cari tumpung nggak boleh. Boleh kontak-kontak lah. Sebut. Oke. Jadi berarti maksudnya tumpung. Tumpung. Oke, kalau berada Justin pula? Kalau dalam soal ini memang aku kurang arif nih. Aku ikut si Kori sih lah. Dia tidak. Tidak lah, tumpung lah. Tumpung. Dia smooth. Oke, alright. Kalau Oke. kau? Saya abis kena suruh pilih satu kan? Iya. Mungkin bagus yang kita tradisional sedikit lah. Tumpung juga lah. Tumpung. Kalau kau apa tadi itu? Tumpung. Tumpung, Tapai. tapai, crack apa?
Oh, saya tak payah lah, kamu tiga tumpung sudah. Tadi masih dalam tradisional Bang. Tradisional. Nah, Oke lah. Oh ya, terima kasih sekali lagi lah untuk kamu punya kehadiran di sini. Kami sangat menghargai sebenarnya. Ya, Sebab tanpa kamu tidak berjalan juga nih podcast. So ya terima kasih sekali lagi lah Terima untuk kamu kasih. berdua karena hadir dalam podcast ini. Mungkin lepas ini ada lagi podcast boleh kita perbincangkan mungkin the next podcast lah.